Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pengerusi Masjid Jamek Sungai Rambai yang juga kita cintai dan kita muliakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayat serta inayah, pemberian-pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon semoga seluruh amalan ibadah kita khususnya pada malam hari ini diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan di mana Allah banyak memberikan keutamaan-keutamaan untuk para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Muharram dulu, tatkala ayah kita atau Nabi Adam alaihissalam bersama dengan ibu kita, yaitu Ibu Hawa, yang dalam riwayat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, beliau sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di surga, yang terbuat dari tanah liat. Beliau ada satu peristiwa yang insya Allah sebagian dari guru-guru kita, ulama-ulama kita pernah bercerita. Mungkin tatkala kita dulu belajar di sekolah dasar, sekolah rendah, atau sekolah menengah, atau mungkin juga di surau-surau, di masjid-masjid, dalam ceramah-ceramah, kita mendengarkan bahwa suatu saat Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa pernah digoda oleh iblis, yang mana godaan itu adalah agar beliau berdua makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Kalau ayatnya kita masih ingat, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, dalam surat Al-Baqarah. Wahai Adam dan Hawa, fala taqraba, jangan engkau berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Pohon ini tentu ada pohon yang ditunjuk, ya. Pohon ini satu pohon. Fala taqraba hadhihi syajarah, kalau engkau tetap mendekat apalagi memakannya, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan menjadi kelompok orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanannya Nabi Adam tergoda oleh rayuan iblis. Kemudian beliau berdua, Nabi Adam dengan Ibu Hawa, mencicipi pohon yang dilarang untuk didekati itu. Kemudian Nabi Adam dimurkai oleh Allah
lantas beliau mohon ampun. Ya, setelah Allah murka kepada Nabi Adam, pada akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa mohon ampun, mohon maaf, bertobat kepada Allah SWT. Menurut para ulama bahwasanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Hari Asyura pada bulan Muharram. Karena itu disunnahkan bagi kita pada bulan Muharram termasuk adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita yang memang banyak berdosa ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak berdosa ya. Kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semua amalan ibadah kita diterima. Kesalahan-kesalahan yang kecil juga yang besar mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah SWT kalau kita mohon ampunnya, ya, beristighfarnya, minta maafnya kepada Allah pada bulan Muharram. Itu iblis ya. Iblis itu termasuk dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dulu adalah bangsa jin, fafasaqa an amri rabbi, lantas dia menolak dari perintah Tuhannya. Tuhannya iblis ya Allah, seperti Tuhan kita juga ya. Adapun riwayatnya menurut sebagian kitab-kitab salaf, ulama salaf, bahwa dulu iblis itu sebelum masuk surga, yang termasuk bangsa jin, dia akan diciptakan dari api ya. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, iblis ini setelah diciptakan ternyata menjadi hamba yang beriman, hamba yang ahli ibadah, dan hamba yang luar biasa baiknya. Itu di dunia, tatkala di dunia sebelum masuk surga. Sedangkan Allah menciptakan malaikat, para malaikat ini di surga, banyak menetap di surga dan diciptakan dari cahaya. Sampailah suatu saat para malaikat yang diutus oleh Allah untuk merahmati bumi, semacam menurunkan hujan, mengatur suhu panas. Ini kan ada bagian-bagian sendiri ya, mengatur rezeki, termasuk binatang-binatang. Di zaman sebelum Nabi Adam turun itu sudah ada binatang-binatang, juga ada tumbuh-tumbuhan. Ini semua memerlukan pembagian rezekinya masing-masing, termasuk air, makanan dan lain sebagainya ya, yang Allah memerintahkan petugas-petugas dari malaikat untuk membaginya. Nah, tatkala para malaikat yang turun ke bumi itu ada yang mengetahui tentang kehidupannya iblis ini. Ya, saya katakan seorang iblis ya. Namanya itu iblis, itu nama ya. Jadi bukan bangsa iblis, kalau bangsanya namanya bangsa jin. Kana minal jinni. Sebagaimana dalam Al-Quran, kana minal jinni, iblis itu termasuk bangsa jin. Karena iblis ini ahli ibadah, maka tertariklah beberapa orang malaikat tertarik. Lantas mereka minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta izin agar boleh membawa iblis itu hidup di surga. Hidup di mana? Surga. Kemudian diizinkan oleh Allah SWT sehingga iblis itu diangkat masuk surga, dan dialah satu-satunya bangsa jin yang ada di surga saat tersebut, yang hidup bersama para malaikat. Itu usianya dibanding dengan diciptakan Nabi Adam adalah ribuan tahun, baik semasa di dunia
maupun semasa di surga. Sampailah Allah SWT berkehendak untuk menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan membahas dulu lebih rinci tentang penciptaan Nabi Adam, tapi saya ingin mengajak untuk berpikir ya. Suatu perusahaan ini ya, saya sebutkan saja perusahaan mobil Honda ya, mobil Honda itu kan setiap tahun dia akan memperbarui bikinannya, produknya. Betul? Saya masih ingat dulu zaman saya masih muda ya, ada namanya Honda yang kecil bentuknya, namanya Honda Leaf, kecil ya. Mudah-mudahan ada dulu ya, di sini ada dulu kan, kecil mobilnya, seperti punyanya Mr. Bean gitu ya, kecil. Itu mesinnya cuma 2 tak. Mungkin masih ingat ya, yang tua-tua, betul? Ya. Tapi sekarang sudah tak ada. Ya ada mungkin di museum-museum atau pemilik-pemilik yang suka melestarikan ya, senang benda-benda kuno, benda-benda antik ya. Tapi tidak ada di pasaran, di showroom tidak ada. Setiap tahun, setiap ganti tahun produknya diganti. Habis Honda Leaf misalnya Honda Civic, betul? Tatkala Honda Civic ini keluar dari pabriknya, maka bagian dari manajernya mengatakan, kami menciptakan Honda Civic itu jauh lebih baik dan lebih bagus daripada Honda Leaf. Kalau Honda Leaf cuma 2 tak, wah ini kami ciptakan dengan 4 tak. Betul? Ya. Nah itu sebut saja tahun 80 ya. Kalau tadi kan tahun 75 ya, sekitar 75 Honda Leaf, 74, 75. Ini tahun 80, sudah menjadi lebih modern. Dan dia tahu Honda Civic jauh lebih baik daripada Honda Leaf. Sekarang ada lebih modern lagi. Misalnya Honda Jazz. Betul? Dengan peralatan-peralatan yang luar biasa. Ya dah, elektronik yang pokoknya sangat maju. Cara membuka pintunya cuma dengan remote klik, ya. Kalau Honda Leaf tak bisa, betul? Karena kuno, zaman dahulu kala. Sudah, ya itulah pabrik sebagai apa? Pembuat produksi atau production ya, atau pencipta mobil, maka pabrik itu tahu mana keistimewaannya dan mana kelemahannya, ya dah. Mana yang lebih bagus dan mana yang tidak bagus. Itu pabrik bikinan manusia. Pabrik bikinan manusia. Yang manusia ini ya apa? Secara akalnya juga terbatas. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ya, menciptakan makhluk malaikat, menciptakan makhluk jin. Ya, sudah beberapa tahun berikutnya Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Allah tahu kelemahan jin dan Allah tahu kelemahan malaikat, betul? Dan Allah tahu kelebihan manusia. Jelas? Masuk ya? Masuk di otak kita ya, bisa berpikir ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu, dan Allah tahu kelebihan Nabi Adam ini dan seterusnya. Ya. Maka Allah perintah kepada para malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Dan tatkala kami perintahkan kepada para malaikat agar sujud menghormat kepada Adam, fasajadu, maka mereka taat karena mereka tahu bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu pasti mempunyai rahasia-rahasia yang lebih maju, lebih modern. Ya dah?
Sudah, alhamdulillah sujudlah para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tahu. Sebenarnya iblis tahu sebenarnya ini. Cuman masalahnya para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, tapi tidak diberi nafsu. Sehingga semua para malaikat diciptakan model apapun dengan tugas apapun, maka hanya mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengarkan dan kami taat. Maka ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka seperti malaikat Malik. Tak senang kalau suruh pilih, mending pilih jaga surga, dingin, ya dah. Jaga neraka panas. Tapi tak pernah menolak karena malaikat tidak diberi nafsu. Betul? Ada beberapa riwayat tentang Allah menciptakan malaikat yang tugasnya sujud. Ya sudah. Sejak kun fayakun, Allah menciptakan jadi dan jadilah, maka dia menjadi malaikat yang tugasnya sujud saja. Demikian dan seterusnya. Yang bagi rizki, ya dah, dan lain sebagainya. Sedangkan Allah menciptakan jin yang terdiri dari api itu, memang ada sedikit kesamaan dengan malaikat, yaitu tidak mempunyai badan seperti kita ini, fisik tak punya. Malaikat juga tak punya fisik, ya. Hanya saja bedanya bangsa jin itu diberi nafsu, nafsu, sehingga nafsu dari kalangan jin itu ada kalanya nafsunya nafsu yang baik, tapi ada kalanya juga nafsunya nafsu yang jahat, ya. Karena itu ada jin muslim dan ada jin kafir, ya dah. Nabi Muhammad SAW suatu saat didatangi oleh sebangsa atau sekelompok jin yang masuk Islam. Kemudian jin-jin ini belajar mengaji kepada Rasulullah SAW. Tapi jin yang kafir juga banyak. Biasanya jin-jin kafir itu berserikat atau bekerja sama dengan para dukun-dukun, ya. Sini juga dukun, ya. Penyihir ya. Tukang sihir itu jin-jin kafir di sana tempatnya. Baik, tatkala Allah perintah, kembali lagi Allah perintah agar para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam untuk menghormat atas diciptakan Nabi Adam yang jauh lebih sempurna daripada penciptaan malaikat dan jin. Karena Nabi Adam diberi bentuk jisim yang tampak, yang kelihatan, yang bisa diraba, bisa dipegang, ya macam kita ini, ya dah. Lebih sempurna. Bahkan Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Sempurna manusia ini. Manusia ini sempurna. Coba, secantik apapun, seelok apapun, setampan apapun hewan ini ya. Mungkin yang suka pelihara hewan, ada yang mengatakan, oh, hewan yang paling cantik, paling indah, paling menyenangkan itu, ada yang mengatakan kucing misalnya, ya. Ada yang mengatakan kelinci misalnya, ada yang suka koala misalnya, ya dah, dan lain sebagainya. Wah, ini cantik ini, oh ini elok, ini enak dipegang, ya. Apalagi yang suka ini anak kecil-kecil, sampai buat boneka saja dengan boneka yang indah-indah, ada kelinci, yang suka anjing pun seperti anjing pudel itu yang lucu itu ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk hewan, itu pun masih kalah indah dibandingkan manusia. Mohon maaf, sejelek-jelek wajah manusia,
Karena manusia kan dibagi-bagi ya, ada yang tampan, ada yang elok, ya, ada yang cantik, tapi juga ada yang biasa-biasa. Bahkan mohon maaf juga ada yang jelek, ya dah. Tapi sejelek-jelek wajah manusia itu jauh lebih bagus, lebih indah, lebih sempurna daripada sebagus-bagus, seindah-indah wajah hewan. Kalau tak percaya, misalnya ini ada orang ini ya. Ini maaf, ini ada orang misalnya. Ini ada orang ya. Yang ini saya ibaratkan kelinci. Kelinci kan lucu ya, manis kelinci, enak dipandang, sedap ya. Kalau ada yang anak-anak kita yang suka pelihara hewan, bisa digendong-gendong, ya senang, menyenangkan. Tapi misalnya ini kepalanya manusia, ya sebut saja namanya Pak Salim. Mohon maaf kalau ada yang sama ya, saya tak kenal bapak-bapak ya. Sebut namanya Pak Salim. Sudah? Tiba-tiba kepalanya Pak Salim ini dilepas, dan ini kelinci dipotong kepalanya, kemudian dipasang kepada kepalanya Pak Salim. Kira-kira masyarakat takut enggak? Kalau ikut sholat berjamaah di masjid sini takut enggak? Takut. Tidak. Mending lebih baik yang hadir ke sini ada orang yang wajahnya jelek menurut masyarakat. Betul? Masih diterima. Jelek menurut masyarakat masih diterima. Tapi kalau ini wajahnya ini dia cantik, dia elok, menyenangkan. Begitu dipasang di tubuh manusia menjadi jelek dan menakutkan seperti hantu. Bahkan dikatakan, wah, kalau menurut bahasa Indonesia saya tak tahu di sini, wah ini namanya siluman kelinci. Ada siluman di sini, ya, setan. Ini setan kelinci atau hantu kelinci, ya betul. Begitu ibu-ibu ya. Kenapa? Karena keindahan dan keelokan wajah manusia itu diciptakan oleh Allah SWT sudah sempurna, luar biasa, sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah kita melihat wajah kita ini ya elok sebenarnya. Coba misalnya ini ya, mohon maaf, di antara kita ini ada salah seorang yang hidungnya itu menghadap ke atas. Dia pun bercermin takut. Tidak, hidung saya kok ngadap ke atas, lubangnya di atas. Dia sendiri bercermin takut. Betul? Alhamdulillah semua wajah kita, hidung ini berada di mana? Menghadap ke bawah. Inilah penciptaan yang sangat sempurna. Baik, kembali pada Nabi Adam dan Iblis ya. Iblis tidak terima. Iblis tidak terima atas penciptaan Nabi Adam yang sempurna itu. Dan dia di dalam otaknya, di dalam pemikirannya, saya ini kan diciptakan dari api. Dan api itu sifatnya menjulang tinggi, naik ke atas. Kalau kita menghidupkan sesuatu, api misalnya di sini, maka sifatnya api itu akan naik, bukan turun. Betul? Kalau kita tuangkan air sampai meluber penuh, maka sifatnya air itu akan turun. Tapi kalau kita menghidupkan api, maka api itu akan naik. Kalau misalnya api itu bisa terbang, maka terbangnya api juga akan naik. Tapi kalau sifatnya air, maka air itu dari atas turun ke bawah. Itu air. Satu, air ya. Bagaimana dengan tanah? Sifat tanah sangat ironis. Sifat tanah bisa dikatakan sangat menyedihkan. Kenapa? Karena sifat tanah itu di bawah. Justru kita injak-injak tanah itu, ya, di bawah kaki kita, betul? Betul? Kita tiap hari menginjak apa? Menginjak tanah. Sudah. Manusia setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan dari apa? Dari air.
Betul? Dari air milik suami dan indung telur milik istri. Ya. Dari air sperma dan ovum, air. Air sifatnya kemana? Turun ke bawah. Kalau api sifatnya kemana? Ke atas. Maka berpikirlah si iblis ini, loh, kalau saya yang bisa naik ke atas, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dan esok anak cucunya diciptakan dari air, hebat mana dong? Hebat mana? Ya tentu hebat saya yang bisa naik ke atas. Betul? Betul. Itu cara berpikir si iblis, yang cara berpikir tidak sesuai dengan syariat itu, alias tidak mau terikat dengan hukum syariat. Syariat sujud, yang mana syariat sujud adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT sejak ada yang namanya manusia, yaitu Nabi Adam. Itu syariat pertama. Maka makhluk yang melanggar syariat Allah untuk pertama kalinya adalah iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena iblis menggunakan rasio atau otaknya, dan otaknya itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Orang sekarang mengatakan otak-otak liberal, otak-otak sekuler, ya, otak-otak apa? Liberal, ya, liberal atau sekuler. Otak-otak liberal itu tak mau tunduk terhadap perintah Allah. Perintah Allah mengatakan kamu ke barat, dia tak mau ke barat, maunya ke timur. Kalau ada ayat Al-Quran mengatakan kamu ke selatan, maka otak-otak liberal ini akan selalu ke utara, demikian dan seterusnya. Ya, ini otak-otak liberal, otak-otak iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dimulai sejak Nabi Adam diciptakan dan diperintahkanlah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, iblis lah yang pertama kali menggunakan otak untuk menolak syariat Allah. Kenapa? Aba wastakbaro. Karena aba enggan, malas, tak mau, tak taat. Wastakbaro, dan sombong, mengatakan aku diciptakan dari api. Khalaqtani min narin. Khalaqtani min narin, aku ini diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam diciptakan dari tanah, yang mana sifat api itu jauh lebih hebat daripada sifat tanah menurut pemahaman iblis. Betul? Ya. Ini problem. Jadi naudzubillah, kalau kita menolak syariat Allah, ya berarti pengikut iblis, ya. Kalau ada orang yang pemikirannya liberal atau sekuler, ini dulu yang memulainya adalah iblis. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dan kita dicintakan kepada ajaran agama, dekat dengan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam, dan terus sampai detik ini dilanjutkan kepada syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi pada permasalahan Nabi Adam dan iblis. Nah, tatkala Allah murka, saat itu Allah tidak langsung murka kepada Adam karena tidak mau sujud, ya. Allah tidak langsung menurunkan iblis ke dunia, tidak. Tapi tetap, hanya saja Allah mengurangi banyak fasilitas-fasilitas kemapanan yang dulunya diberikan kepada iblis tatkala masih taat, tatkala masih mengikuti kebiasaan para malaikat, ya dah, sujud zikir pada Allah. Nah, setelah peristiwa enggan, tidak mau dan mutakabbir, sombong, maka Allah mengurangi banyak hal, ya, mengurangi kenikmatan bagi iblis. Maka iblis sakit hati juga ini sama Nabi Adam. Tapi cara sakit hatinya itu bukan memusuhi, justru menghasut dan mengajak, mengajak menipu. Maka tatkala Allah SWT perintah
wasiat kepada Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau mendekat ini pohon. Kalau engkau tetap mendekatnya, maka engkau menjadi orang-orang yang zalim. Dirayulah Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu, dirayu agar mau mendekat ke pohon tadi. Menurut sebagian riwayat, bentuk pohonnya ini seperti pisang. Menurut sebagian riwayat, ya di situ tidak dikatakan pisang, tapi seperti pisang. Ya tentu berbeda, ya dah. Ini kan makanan-makanan surga ya, yang tidak ada di dunia ini. Tapi oleh iblis disebut ini adalah syajaratul khuldi. Iblis ini mengatakan bahwa pohon yang dilarang mendekat ini adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Jadi yang memberi nama pohon khuldi, ya itu iblis. Ini, hai Adam, kalau kau makan ini kau akan kekal selama-lamanya di surga. Dan dia menipu. Itu malaikat-malaikat itu tetap di surga karena dia suka makan syajaratul khuldi, buah kekekalan. Dirayulah. Nah ini permasalahannya, Nabi Adam di samping diciptakan dalam keadaan yang sempurna, tapi Nabi Adam juga seperti halnya iblis diberi nafsu. Diberi nafsu. Nabi Adam kuat sebenarnya. Nabi Adam tidak banyak terpengaruh dengan rayuan iblis. Tapi iblis ini bukan makhluk yang cemen, bukan makhluk yang cengeng, bukan makhluk yang lemah, tapi giat. Walaupun dalam kemaksiatan dia ini giat sekali. Maka dia berpikir, mungkin kalau istrinya saya goda, yang saya rayu itu istrinya, mungkin terpengaruh itu Adam. Ya, kenapa? Karena iblis tahu kalau para wanita ini lemah dalam berpegang, ini lemah. Maka didekatilah Ibu Hawa. Didekati dan akhirnya Ibu Hawa terpengaruh. Iya ya, kalau saya senang di surga, kalau makan buah khuldi, ya dah, tentu saya akan lama ini hidup di surga selama-lamanya. Ringkas cerita, kemudian Ibu Hawa menurut sebagian riwayat mengatakan kepada Adam sebagai suaminya, wahai suamiku, ya dah, dirayulah suaminya itu, wahai suamiku, aku kepingin makan sedikit aja ini buah khuldi yang katanya iblis itu ya. Yang ringkas cerita, begitulah yang namanya suami istri kalau sudah cinta itu kadang-kadang menuruti segala macam apa yang diinginkan oleh istrinya. Ya. Jadi ibu-ibu ini juga kalau mengajak bapak-bapaknya, dirayulah yang baik. Misalnya bapaknya malas ke musola, ke surau, ke masjid, dirayu, ayo pak, ayo bapak, kita pergi ke surau. Ya, begitu. Jangan, ayo bapak, kita pergi ke mall. Ya, jangan. Nanti bapaknya juga jatuh hati, lepas, nggak jadi kemana? Ke surau. Ini ya begitu ini. Ibu-ibu begitu itu memang ya. Ayo pak, kita shopping, lama sudah kita tak shopping, masa tiap hari ke masjid saja. Kalau sudah kena itu bapak-bapak, apalagi kalau dipuji, oh bapak ini kelihatan malam ini kelihatan tampan, ya dah. Oh kelihatan baik hati. Saya ini baju sudah sobek, sudah usang, sudah jelek. Ayolah pak, kita pergi ke mall, kita shopping, beli baju satu saja. Kapan? Ya nanti malam lah. Kapan itu? Ba'dal maghrib. Akhirnya ba'dal maghrib pun tak ada yang datang ke musola, ke surau, ke masjid, gara-gara diajak para istri. Jangan sampai demikian ya. Nah, kembali lagi pada peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Pada akhirnya Ibu Hawa terpengaruh dan Ibu Hawa meminta kepada Nabi Adam dan dituruti. Maka beliau berdua mencicipi buah yang katanya iblis adalah buah kekekalan, buah khuldi, dan juga kita mengenalnya sampai ya. Wah, itu Nabi Adam makan buah khuldi, padahal penamaan khuldi itu menurut sebagian ulama justru dari iblis ya. Tidak ada keterangan namanya apa. Ya, jadi khuld dari
Khuldun itu kekal. Ya, artinya kekal. Jadi syajaratul khuldi, buah kekekalan menurut bahasa iblis ya. Baik. Lanjut Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan peristiwa Nabi Adam dan Ibu Hawa beserta dengan iblis yang pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam menyesal, menangis, mengibah kepada Allah. Demikian juga Ibu Hawa menangis, bertobat kepada Allah. Maka beliau berdua diampuni, dimaafkan oleh Allah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian iblis diusir oleh Allah SWT dari surga dan diturunkan ke dunia. Kemudian iblis ini turun ke dunia. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini Bapak ini mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung Pak ya. Tapi gini, iblis itu diturunkan tangannya begini Pak. Maka para ulama mengatakan kalau kalian bisa jangan suka tangannya begini begitu Pak. Ya. Saya pun sering lupa. Memang asyik Pak ya. Kalau kita lagi duduk kemudian tangan kita begini itu asyik. Tapi kalau kita ingat lepas, cepat lepas. Ya. Kenapa? Karena tasbih, namanya tasbih ya. Awwalu man syabbaga yadahu, pertama kali makhluk yang mentasbih mengumpulkan tangannya itu yaitu iblis tatkala diturunkan oleh Allah SWT dari surga turun ke dunia. Maka makruh. Orang yang tangannya begini itu hukumnya makruh. Ya dah, tidak haram tapi makruh. Kalau kita sudah tahu, mohon maaf, bukan berarti saya tak pernah begini. Saya juga sering begini, lupa. Lagi capek-capek kemudian begini lupa. Tapi kalau ingat subhanallah dalam hati langsung saya lepas. Ya dah. Misalnya gini itu kan enak kalau senderan. Ya dah. Betul? Apalagi misalnya ada pantai, ada tempat yang rileks gitu ya, santai gitu kita begini. Enak memang. Tapi kalau ingat, ya Allah, dulu pertama kali makhluk yang tangannya begini ini iblis, cepat-cepat dilepas. Ya, jelas. Ini juga ajaran yang baik dari para ulama-ulama terdahulu ya, menerangkan semacam itu. Baik. Tatkala iblis turun, ya sudah dilaknat oleh Allah SWT. Tapi iblis ini mohon kepada Allah, minta, ya Allah, kalau boleh aku mohon sesuatu. Baiklah ya Allah, kalau engkau melaknat aku dan bahkan engkau akan memasukkan aku kelak ke neraka, baiklah aku terima. Tapi kalau boleh, aku boleh minta dispensasi, minta kekhususan. Ya, minta kekhususan. Kata Allah, ya baik, mintamu apa? Pertama yang diminta adalah saya ingin menjadi makhluk yang umurnya panjang, tidak mati-mati. Maka iblis ini usianya ribuan tahun, sampai nanti hari kiamat nanti baru mati dia. Tidak. Dan juga mempunyai anak pinak yang banyak. Yang anak pinaknya itu namanya syayatin, setan-setan. Jadi setan-setan itu keturunan iblis. Yang kedua, minta izin agar dia ini kalau masuk neraka tidak sendirian, tapi akan mengajak anak cucunya Adam. Dan Allah mengatakan, ya terserah engkau lah. Boleh artinya. Hanya saja Allah mengatakan yang beriman nanti beriman, yang tidak beriman akan ikut sama kamu. Maka orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, ini adalah pengikut-pengikut setia dari iblis yang memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Ya, itu iblis diturunkan oleh Allah SWT dan terlaknat. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam menurut sebagian ulama diturunkan oleh Allah bukan karena Allah murka, karena sudah diampuni, sudah dimaafkan dan minta maaf, bertobat, dan tobatnya itu diterima pada tanggal berapa? 10 Muharram. Tapi
Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam itu untuk menjadi khalifatun fil ardh, khalifah, penguasa bumi. Jadi Allah SWT menurunkan Nabi Adam itu ke bumi untuk berkuasa. Apa berkuasa di sini? Mengatur kehidupan bumi. Ya dah. Maka manusia-manusia yang baik adalah melanjutkan tata cara yang baik untuk mengatur ekosistem, situasi alam yang ada di bumi. Ini kewajiban kita sebagai wakil dan penerus Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dikurangi dari Nabi Adam oleh Allah SWT? Yang dikurangi adalah kenikmatan. Yang mana beliau dulu tatkala di surga segala kenikmatan sudah tersedia. Kalau dulu kita masih kecil ya, masih jadi budak kecil itu ada yang gambarkan, orang tua kita menggambarkan, nak atau dek gitu ya, wahai anakku ya, kalau engkau masuk surga dan engkau ingin es krim, nah ini yang sukanya anak kecil kan es krim ya, maka engkau cuman cukup mengatakan, hai malaikat datangkan es krim, maka malaikat datangkan es krim. Itu kan gambaran kita ya. Dan anak kecil suka apa lagi? Sepeda roda 3, betul? Ya dah. Maka cepat, hai malaikat, aku minta sepeda. Maka datanglah sepeda roda 3. Namanya juga ajaran anak kecil. Betul? Betul ibu-ibu begitu? Ya. Mau kepingin menggambar, wahai malaikat, aku minta buku gambar. Langsung tersedia buku gambar. Demikian dan seterusnya. Itu memang demikian. Walaupun tidak persis dengan gambaran anak kecil itu, memang demikian. Minta apa saja di surga langsung dituruti oleh Allah SWT. Itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, tatkala Nabi Adam yang pernah bersalah kepada Allah SWT tetap mendapatkan sanksi, hukuman, walaupun sudah diampuni, sudah dimaafkan, tapi tetap mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Karena bersalah ini ya, melanggar syariat, ya dah, bersalah melanggar syariat, maka hukumannya itu Nabi Adam tidak lagi mendapatkan kenikmatan yang cuma mengatakan aku minta soto, aku minta nasi kandar, aku minta apa di sini ya? Roti cenai, langsung datang, tak begitu. Nabi Adam diminta untuk mengolah bumi ini untuk bercocok tanam, cara memasak dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Adam pun harus belajar pada apa yang ditemui di alam semesta ini. Dalam riwayat kita tahu bahwa dulu Nabi Adam ya makan buah-buahan ini, ya makan saja begitu. Maka suatu saat, wallahu alam ini riwayatnya benar atau tidak benar, tapi ini tertulis dalam buku-buku lama. Ya, tatkala melihat monyet memegang pisang kemudian dikupas, oh ternyata begitu caranya, ya dah. Bukan langsung pisang selalu dimakan dengan kulitnya. Oh ternyata dikupas, begitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Bahkan anaknya Nabi Adam yang namanya Qabil tatkala juga dirayu oleh iblis untuk menjadi pembunuh pertama kali di dunia, yang membunuh adiknya, maka bingung ini, susah ini, mau diapakan ini jasad adiknya yang namanya Habil. Maka Allah kirim 2 ekor gagak atau 2 ekor burung yang saling membunuh, satu terbunuh, kemudian yang hidup ini mengorek-ngorek tanah, akhirnya yang terbunuh ini ditanam, ya dah. Kemudian oh begitu caranya menanam mayat atau menguburkan mayat, harus di dalam tanah. Demikian dan seterusnya. Itu pembelajaran yang harus diterima oleh Nabi Adam dan anak cucunya. Ya. Sedangkan yang minta, kalau sekarang itu misalnya kita di surga cukup mengatakan saya ingin mobil Innova. Cuman gini saja, Innova, datang Innova, ya dah.
Itu kalau di surga. Tapi kalau di dunia, karena kita tidak di sana, saya kepingin Innova, dijawab kerja dulu. Betul? Kerja dulu. Kalau sudah uangnya banyak, pergi ke showroom beli. Ya dah, perlu tanda tangan. Ini usaha. Itu pun kerja belum tentu sebulan dapat Innova. Bisa-bisa 7 tahun baru dapat 1, betul? Ini kenikmatan yang banyak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Adam dan anak cucunya. Ya dah. Karena itu kalau kita berbuat salah di dalam bersyariat ada hukumannya. Ada kala hukumannya itu hukuman berbuat dosa besok di akhirat, tapi ada juga hukuman itu berupa sanksi tatkala di dunia. Misalnya orang mencuri, sanksinya harus dipotong tangan. Itu sanksi syariat. Ya dah. Orang membunuh maka harus dikisos bunuh juga. Itu sanksi syariat. Tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya di akhirat. Apa itu? Misalnya orang menggunjing, ya, orang menggunjing. Ibu-ibu ini ya, jangan menggunjing ya. Memang di dunia tidak ada orang menggunjing itu dipotong lidahnya, nggak ada sanksinya. Tapi besok ditagih di mana? Mulai dari kuburan sampai ke akhirat. Dan menurut para ulama, orang yang melanggar syariat, yang mana syariat itu apabila dilanggar kok mendapatkan sanksi di dunia, seperti orang membunuh kemudian dikisos, ya dah. Orang mabuk kemudian dicambuk, apalagi orang berzina kemudian dirajam, maka sanksi itu adalah penghapus dosa. Kalau misalnya bapak membunuh orang lain, kemudian bapak dikisos bunuh, maka sesungguhnya bapak itu tatkala dikisos sudah tidak berdosa. Jelas? Di akhirat selamat dari urusan bunuh-membunuh. Tapi kalau bapak membunuh orang lain, lari. Misalnya bapak orang Malaysia ya, membunuh di Malaysia, kemudian lari ke Indonesia, tak mungkin polisi mengejar, betul? Ya dah, tak mungkin. Aman katanya aman. Tapi bapak aman di Malaysia. Kalau bapak meninggal dunia, nanti di kuburan sampai akhirat ini mendapatkan siksa yang besar, yang berat, karena belum disanksi di dunia. Jadi sanksi-sanksi itu adalah penghapusan dosa. Ya, misalnya saya katakan ya, misalnya ini contoh, ini mohon maaf ya, contoh ya, mohon maaf. Bapak habis membunuh, kemudian mencuri, misalnya habis membunuh mencuri, sudah. Kemudian bapak tidak mengaku sebagai pencuri, saya tidak mencuri, tapi saya membunuh, iya. Sudah. Kemudian bapak dipegang dan mengatakan, baik, saya sanggup untuk dikisos. Tapi tidak mengaku kalau bapak ini pencuri, maka bapak dikisos, ya, dibunuh dengan pengadilan Islam, ya. Tapi dengan pengadilan Islam ini menentukan ini harus dibunuh karena dia membunuh orang lain, dibunuhlah. Bapak masih punya tanggungan di akhirat, yaitu tanggungan dosanya mencuri. Begitu. Tapi kalau bapak mengaku kepada pengadilan, benar, saya kemarin sudah membunuh kemudian mencuri, maka sesuai dengan pengadilan apa yang diputuskan oleh hakim. Misalnya hakim mengatakan sebelum kamu dikisos, kamu dipotong tangan kemudian potong leher. Kemudian itu yang dilakukan oleh pengadilan agama, maka bapak bebas, sudah tidak berdosa lagi. Ya, kalau bapak tidak punya dosa-dosa yang lain, bapak meninggal dunia di kuburan aman. Apalagi di akhirat, ini termasuk ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kembali kepada hari ini kita berada pada bulan apa? Muharram. Bulan yang banyak ampunan. Karena itu marilah kita memohon kepada Allah SWT agar Allah banyak mengampuni diri kita, ya. Dan kita banyak istighfar. Karena juga masih banyak para nabi yang mempunyai peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Misalnya Nabi Ayub
Kita ingat cerita riwayat Nabi Ayub yang pernah sakit, ya, sakit yang sangat. Kemudian beliau mohon ampun kepada Allah dan mohon kesembuhan. Maka doa Nabi Ayub mohon kesembuhan itu diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Karena itu kalau kita berdoa kepada Allah bagi yang sakit-sakit pada tanggal 10 Muharram mengikuti doanya Nabi Ayub, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita masih ingat peristiwa Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya kemana? Ke sumur, yang pada akhirnya diselamatkan oleh seorang pembawa kafilah, yang kemudian Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh pembesar dari Mesir, ya dah. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf berkuasa menjadi raja Mesir. Saya tak cerita tentang peristiwa-peristiwa kenapa beliau bisa jadi raja, panjang ceritanya, bisa sampai subuh ini ya. Cuman saya ingin mengatakan tatkala Nabi Yusuf sudah berkuasa menjadi raja di mana? Pembesar di Mesir, maka di daerah atau wilayahnya Nabi Yakub ini paceklik, musim kering, musim kemarau, yang tidak ada makanan. Maka Nabi Yakub bersama dengan putra-putranya termasuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub, ya dah. Ini kan kelaparan dan mereka minta izin kepada Nabi Yakub agar bisa mencari bantuan karena mendengarkan di Mesir ada raja yang sangat dermawan. Panjang ceritanya, yang pada akhirnya bertemulah antara keluarga ini, kakak beradik atau adik beradik ini, ya dah. Pada akhirnya bertemu Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf ingin memberikan kenang-kenangan untuk ayah mereka, yang mana ayah mereka adalah ayahnya sendiri. Ya, tatkala ditanya pada saudara-saudaranya, kamu punya ayah? Oh iya punya. Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, tapi mereka tak tahu karena menyangka Nabi Yusuf sudah wafat. Kan begitu ceritanya. Ringkas cerita, kan Nabi Yakub ini pada akhirnya buta karena banyak menangis. Ya, peristiwa Nabi Yusuf mengirim komisnya, sebagaimana di dalam riwayat-riwayat, mengirim komisnya, apa baju gamisnya ini, dan diterima oleh Nabi Yakub, diterima ini ya. Lantas diusap kepada wajah Nabi Yakub, diusap. Maka Allah SWT mengembalikan penglihatannya sehingga bisa melihat lagi. Karena Nabi Yakub mencium, ini bau seperti aku kenal ini. Bau ini seperti aku kenal. Ya. Kenapa? Ya bau anaknya ini seperti aku kenal. Maka diusapkanlah. Nah, peristiwa itu juga terjadi pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, hari Asyura. Luar biasa, banyak peristiwa-peristiwa. Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa alaihissalam pernah menyembuhkan orang, bahkan yang mati, menghidupkan orang mati. Itu terjadi juga pada hari Asyura. Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar Fir'aun, masih ingat kita kan? Dikejar Fir'aun, Nabi Musa dengan sebagian orang-orang yang beriman, ya. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya. Sampailah Nabi Musa alaihissalam di dekat pantai atau di pantai dekat laut. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa agar memukulkan, menyibakkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya lautan terbelah. Disitulah Nabi Musa mengajak orang-orang yang beriman tadi itu untuk menyeberang. Tapi di belakangnya ini dikejar oleh tentaranya Fir'aun, dan Fir'aun ikut di situ.
Kemudian Nabi Musa sampai di seberang sana dan Fir'aun masih di tengah-tengah. Lantas Allah perintah kepada lautan untuk kembali tertutup dan Fir'aun tenggelam, sedangkan Nabi Musa selamat sampai di tujuan. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dan kalau Nabi Muhammad SAW pindah hijrah ke kota Madinah, setelah di sana Nabi Muhammad melihat sebagian tokoh-tokoh kaum Yahudi berpuasa. Ya, tepatnya pada tanggal 10 Asyura tadi itu, 10 Muharram itu, hari Asyura, berpuasa. Maka Nabi bertanya, gerangan apa kalian berpuasa, wahai orang-orang Yahudi? Katanya, oh tanggal 10 Muharram ini dulu Nabi kami, yaitu Nabi Musa, ini juga berpuasa karena syukur kepada Allah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Karena Nabi kami, yaitu Nabi Musa itu berpuasa, maka kami melanjutkannya sampai sekarang. Menjadi adat istiadat orang Yahudi di zaman itu, kalau tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini berpuasa. Mengetahui demikian, maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah, nahnu aula min Musa bikum, nahnu aula bikum min Musa. Sesungguhnya kami lebih berhak, nahnu aula minkum, sesungguhnya kami lebih berhak minkum, daripada kamu atau daripada kalian, bi Musa, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nahnu aula minkum bi Musa, sesungguhnya kami itu Nabi Muhammad, ya dah, merasa lebih berhak untuk melanjutkan apa? Puasanya, syukurnya Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Karena Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sesama utusan Allah. Ya, sesama utusan Allah, lebih berhak. Lantas Nabi Muhammad SAW perintah kepada para sahabat, sumu yauma Asyura, hai umat Islam, puasalah kalian pada hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad puasa pada bulan Muharram tanggal 10, tepatnya tanggal 10 itu puasa. Tapi Nabi Muhammad saat itu merasa kurang nyaman, ya, karena kok sama ya waktunya dengan orang-orang Yahudi, kok sama waktunya. Maka Nabi perintah lagi, pada hari berikutnya perintah, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Kamu, hei umat Islam, puasalah pada hari Asyura, tapi berbedalah dengan orang Yahudi, jangan sama. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah tambah, yaitu sehari sebelumnya, berarti 9-10. Au yauman ba'dahu, atau tambahlah sehari sesudahnya, yaitu 10 dan 11. Agar apa? Agar tidak sama dengan metodenya orang-orang Yahudi. Jadi adat istiadat, kebiasaan orang Yahudi pada akhirnya, ya, dalam kutip menurut saya, diislamkan oleh Nabi, tidak sama tata caranya berpuasa, ya dah, dengan orang Yahudi. Maka Nabi perintah 2 hari berpuasa sunnah, 9-10 atau 10-11. Jadi menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adat istiadat itu kalau tidak bertentangan dengan syariat maka boleh dilanjutkan. Kalau misalnya ada adat istiadat lantas bisa diislamkan, artinya dibungkus dengan syariat Islam, maka boleh diamalkan. Contoh misalnya masjid-masjid kita kan banyak menara, ya, menara masjid. Di sini ada menaranya, ada kubah, ada menara. Menara itu dari bahasa manar. Wal manar mahallun nar atau makanun nar. Ya, menara itu
dari kalimat al-manar. Sedangkan al-manar itu adalah tempat api. Dulu orang Majusi tatkala menyembah api, maka apinya bukan di tanah, tapi apinya taruh di atas begini, kemudian disembah. Lah ini tempatnya namanya manar, ya. Kemudian diislamkan, tidak dipakai api di situ, namanya tetap manar, tapi menara namanya, ya dah, manaroh, sudah. Tapi diisi tempat pengeras suara menjadi suara azan, namanya manar. Ini sudah diislamkan karena apinya sudah dibuang. Karena itu di mana-mana masjid-masjid umat Islam menggunakan manar sebagai tempat mic atau speaker, ya dah, atau tempat yang bisa didengarkan di mana-mana, tempat azan yang tinggi. Diharapkan dengan tempat tinggi itu maka banyak masyarakat yang bisa mendengarkan azan dengan telinganya, kan begitu ya. Tidak apa-apa, namanya adat yang Islamkan. Jelas? Kalau tadi adat Yahudi puasa Muharram tanggal 10 diislamkan menjadi 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ya, sedangkan menara itu diislamkan dari kebiasaan orang Majusi, diislamkan menjadi menara masjid. Yang unik ini kadang-kadang orang yang anti dengan adat istiadat, anti tidak mau, wah ini adat istiadat tidak ada dalilnya, ini bid'ah, ini sesat. Tapi masjidnya dikasih menara, loh kan unik ini, tabrakan jadi, ya dah, masjidnya menggunakan menara, padahal menara itu bukan tradisi Islam, ya, bukan tradisi Islam. Banyak tradisi-tradisi yang kita dulunya tidak pakai, Islam tak pakai, itu menjadi pakai dan tidak apa-apa. Contoh misalnya, saya juga pakai ini, kebetulan rangkap, hanya ini baju. Kalau orang Indonesia mengatakan baju koko atau baju takwa, ya. Kalau di sini baju apa namanya ini? Baju Melayu, ya, baju Melayu. Dan saya yakin baju Melayu itu dianggap baju Muslim, betul. Kalau orang pakai gini, wah ini mau ke masjid, ya, mau ke suruh pakai gini, ya, betul. Kalau mau kondangan, manten, tak pakai begini. Kalau ke gedung atau kemana, ke parlemen, pakai gini, tak pakai begitu, ya dah. Maka orang pakai baju seperti ini, seperti punya saya juga rangkap ini, ya, ada jubah atau gamis, tapi juga ada baju Melayu. Perlu diketahui sebenarnya ini adalah tradisi Cina, ini bukan Muslim. Coba kalau tak percaya, bapak-bapak yang hidup zaman agak lama ini pernah tidak melihat filmnya Jackie Chan atau filmnya Bruce Lee, ya dah. Bruce Lee juga pakai gini, cuman kancingnya berbeda kalau mereka diikat-ikat gitu, ya, betul. Kemudian oleh orang Melayu ini di Arab tak ada, oleh orang Melayu diislamkan. Apa itu? Dulu pertama kalau Cina itu kan kebanyakan warna kuning, ya dah, bajunya warna kuning sama merah, ada kemerah-merahan. Kemudian diislamkan oleh orang Melayu. Dulu, kalau sekarang sudah berkembang, yang namanya baju koko atau baju takwa atau baju Melayu itu warnanya putih, betul? Sekarang sudah mulai banyak, ya, ada macam-macam warnanya, tapi yang asli adalah warna putih. Karena itu kita kalau mengadakan acara bersama dengan zikir-zikir, kita pakai baju putih dan kita katakan ini adalah baju Islam, baju Muslim. Ini sudah diislamkan dan ditambah, ya dah, ditambah apa dengan peci, apa namanya, songkoknya songkok putih. Maka alhamdulillah baju koko ini sudah masuk Islam, ya, menjadi mu'allaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk ke masjid ikut sholat, alhamdulillah. Ya tidak apa-apa, wong baju koko atau baju Melayu itu tak bertentangan dengan syariat, tak apa-apa, benar, betul. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka
tidak kaku, tidak segala sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, zaman sekarang pasti bid'ah sesat. Bukan begitu. Bahkan yang mengatakan adat istiadat itu bid'ah sesat, kadang-kadang juga pakai baju Melayu ini dipakai. Itu Nabi tidak pakai begitu. Nabi bajunya gamis. Betul? Ini diislamkan tak apa-apa, ya dah, tak apa-apa. Dalilnya tadi Nabi mengislamkan adatnya puasa dari orang Yahudi diislamkan menjadi 2 hari 9, 10 dan atau 10, 11. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, waktu juga sudah malam ya. Saya tidak panjang kata, tapi juga saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga bapak-bapak. Sejak tadi saya sebenarnya agak risau. Saya agak risau. Orang sini bilang apa risau? Apa risau? Susah, sedih ya. Karena sejak tadi saya ini menengok-nengok begini, menengok-nengok. Ini yang hadir kok yang tua-tua ya. Sudah hampir mati semua ini, ya dah. Betul. Saya cuma lihat 1, 2 ini yang anak muda ini. Ini senderan itu anak muda. Mana yang muda ini? Apa belajar agama pasti nunggu tua? Hah? Sudah mau mati baru nunggu, baru belajar agama. Mestinya ada demikian ya. Kalau bisa ada remaja-remaja juga diajak, ya dah, biar mengerti keterangan-keterangan macam demikian, mengerti. Kalau sudah mengerti, esok kelak tatkala kita yang tua-tua ini mati, sudah dipanggil oleh Allah SWT, mereka mendoakan kita. Kan zaman sekarang zaman fitnah ini. Orang mau mendoakan orang meninggal dunia, tak ada dalilnya, bid'ah, sesat. Akhirnya kalau kita mati, sudah ditaruh saja sama anak-anak kita, dilempar. Kita ditaruh, ada kuburan, lempar, berat, ditinggal lari. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena anak-anak kita tak mengaji. Kalau kita sekarang, dulu orang tua kita, ayah kita, kakek kita meninggal dunia, atau saudara kita kuburkan, kita doakan. Betul? Betul? Nanti kalau anak-anak kita tak tahu macam itu, kalau kita mati gimana? Siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan memakamkan kita? Nah, ini kesalahan biasanya dari kita orang-orang tua. Senang mengaji, tapi tak ajak-ajak yang muda. Tak ajak-ajak yang muda. Karena itu ya saya mengajak kepada semuanya ya, yang punya anak muda-muda, ayo diajak mengaji. Agar tidak tersesat dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ya dah, tadi kan sudah banyak saya terangkan bagaimana pengaruh iblis dengan liberalnya pemikiran. Ya, kalau tidak demikian nanti tersesat, kasihan. Kalau mereka menjadi musuh-musuh kita, anak-anak kita jadi musuh-musuh kita, itu seperti dalam firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terkadang hartamu dan anak-anakmu ini menjadi fitnah bagi kalian. Itu kalau kita tak pandai mengajari anak-anak kita. Kita senang sekarang, kita hadir majelis taklim, kita suka di musola. Begitu anak kita dewasa, sukanya di diskotik. Kenapa? Gak tahu. Kamu tidak pernah ke musola, tak pernah diajak sama ayah dan ibu. Gimana terus? Kalau kita mati, mereka berjoget-joget, bukan baca Yasin. Nah, karena itu marilah kalau kita punya anak ya, kita ajak mereka untuk mencintai majelis-majelis taklim, belajar agama dan lain sebagainya, sehingga estafet dari ilmu yang disampaikan oleh para dai, para ulama, para tuan-tuan guru ini sampai kepada generasi penerus kita. Mudah-mudahan dengan demikian suatu saat tatkala kita dipanggil oleh Allah SWT, sudah ada penggantinya, mereka yang suka mengaji, suka mendoakan kita, ya dah, dan kita di akhirat menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang difahami atau kurang dimengerti. Maklumlah saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia ya, sedangkan bapak-bapak menggunakan telinga mendengarkan dengan telinga Melayu, jadi tak cocok ini ya. Tak cocok tutupnya ini, tutupnya tak cocok-cocok amat ya. Misalnya ini kan mestinya tutupnya ini yang cocok, ini lisan Indonesia diterima dengan telinga Indonesia cocok, tapi hari ini tak begitu, benar-benar ditutup. Tapi ini lisan Indonesia didengarkan dengan telinga Malaysia, jadi ya bisa ditutup, ya bisa dimengerti, tapi tak cocok-cocok amat. Mudah-mudahan
sekian peratus ya, sekian persen yang mayoriti bisa difahami, dan mudah-mudahan kita semua malam hari ini diampuni oleh Allah SWT, diberi keberkahan, diberi hidayah oleh Allah SWT, dan segala amal ibadah kita diterima serta pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.